Kalau di sini kita, Bu, Bapak betul, Pak. Pokok kami berada di belakang Bapak. Kami bela Bapak. Ada maju Bapak ini sendirian dia jadinya, Pak. Yang lainnya lamatkan diri kadang. Jadi kita itu jangan sampai berbeda dengan orang yang kita hormati, kemudian akhirnya kita mengkhianati dia. Nah, itu yang tidak boleh itu, Bu. Nah, kita melihat juga kalau sekarang ini, Pak, agak susah orang berbeda pendapat tuh. Payah untuk saling menghargai itu. Ini tingkat perceraian udah mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai subuh ini Allah masih memberikan Bapak Ibu kekuatan iman sehingga ringan langkah menuju masjid, duduk menjelang waktu syuruk. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu usahakan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan diberikan segala kemudahan di dalam segala urusan, insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan ringan lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an meriwayatkan, Bapak Ibu, kata beliau, kami itu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid milik Bani Umayyah. Setelah selesai salat 2 rakaat, kami menyaksikan Rasulullah berdoa sangat lama. Setelah Rasulullah selesai berdoa, maka Sa'ad pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, panjang betul kau berdoa, apa yang kau mohonkan kepada Allah?" Kata Rasulullah, "Aku memohon 3 hal kepada Rasulullah." Jadi selama itu Rasulullah memohon kepada Allah, yang dimohonkan Rasulullah itu intinya 3 kepada Allah. Yang pertama itu, ya Allah, janganlah binasakan umatku dalam keadaan lapar. Yang ini dikabulkan oleh Allah, Bu. Jadi umat Islam ini insya Allah tidak akan binasa karena kelaparan. Baru aja terdengar ada di belahan bumi mana umat Islam yang kelaparan, langsung banyak orang akan mengumpulkan, nyumbang banyak orang. Yang kedua, doa Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah, ya Allah, janganlah binasakan umatku karena banjir. Yang ini juga dikabulkan oleh Allah. Tidak akan terjadi lagi banjir seperti pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Dan begitu ada terdengar ada kebanjiran, cepat pula orang mengadakan bantuan pertolongan evakuasi ke sana. Jadi umat Islam tidak akan binasa karena lapar, tidak akan binasa karena banjir. Tapi ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, janganlah umat Islam ini saling berselisih satu sama lain. Yang ini tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya kita tuh, Pak, selalu berselisih paham, berbeda pandangan, karena itu merupakan sunnatullah.
Dan disitulah menguji kita Pak, mana yang bisa menahan egonya, mana yang tidak, bahkan sampai kita akan bertarung atau saling menyerang satu sama lain. Karena inilah ujian dari Allah kepada kita, bahwa umat Islam ini atau umat manusia ini, dia akan selalu berselisih pendapat. Tapi kalau kita lihat sahabat Rasulullah dulu, memang iya Pak, ada berbeda pendapatnya itu damai, ada yang sampai berakhir dengan perang. Nah, itu memang iya ada. Kalau kita ingat lagi, sahabat Rasulullah itu ada namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia ini terkenal dengan sebutan bapaknya orang miskin, karena dia dekat dengan orang-orang miskin Pak. Ditugaskan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk mengaudit harta pejabat yang ada di Syam, Syria. Berangkatlah Abu Dzar nih Bu. Sampai di Syam, dilihatnya perbedaan yang mencolok antara orang kaya sama orang miskin. Beda betul jauh. Tidak ada pemerataan. Maka kata Abu Dzar kepada orang-orang miskin tuh, kenapa tidak kalian ambil pedang, kalian asah tajam-tajam, kalian gorok leher orangnya. Dia memang agak keras dia Pak. Padahal maksud Abu Dzar Al-Ghifari itu dia marah melihat keadaan seperti itu. Jadi memang di masa Khalifah Utsman atau di masa sahabat tuh banyak juga yang bermain-main tuh, banyak juga yang main-main duit, itu sudah ada juga. Jadi bukan barang baru, orang cinta terhadap uang itu bukan barang baru, sejak dulu lagi. Karena dikhawatirkan Abu Dzar ini bisa menghasut masyarakat bawah, memberontak nanti jadinya, Muawiyah mengirimkan surat kepada Khalifah Utsman, tolong tarik Abu Dzar ini, dia orangnya agak frontal, takut nanti masyarakat bawah salah faham. Karena masyarakat bawah ini Pak, asal dapat dia pelindung untuk maju, kekuatannya ngeri Pak. Mereka kekuatannya besar. Maka ditariklah Abu Dzar nih Bu, pulanglah balik ke Madinah, tidak usahlah di Syam lagi. Sampai di Madinah dibujuk oleh Khalifah Utsman, karena dia memang orangnya keras, tidak bisa ada belok-belok sedikit atau toleransi sedikit, tidak bisa. Dia memang keras. Bayangkan Abu Dzar ini Pak, dia syahadat di depan orang kafir di Ka'bah, azab dia dikeroyok. Padahal Islam masih lemah waktu itu Pak. Dikeroyok orang ramai-ramai, dah azab dia. Kata Rasulullah, kau dah aku larang, jangan kau di situ bersyahadat. Akhirnya kan kena keroyok, kau jadi luka-luka badan kau. Apa katanya ke Rasulullah? Kalau kau mengizinkan aku ulang balik. Nah itu Pak, tidak peduli dia. Kalau kau izinkan Rasulullah aku ulang balik, tidak peduli dia. Yang membuat orang berhenti memukulnya, Abu Bakar Siddiq lah mengatakan, kalian tahu enggak siapa yang kalian pukul ini? Mereka bilang, memangnya siapa dia? Dia ini adalah orang dari Bani Ghifar, yaitu Bani perampok. Kalian dagangan kalian lewat dekat tempat dia, kalau kalian tidak berhenti mukulnya, digerakkannya orang kampungnya, selesai dagangan kalian. Itulah berhenti orang mukul dia Bu. Terus dia apa katanya ke Rasulullah, izinkan aku pulang ke kampung gue Rasulullah, dan aku tidak akan kembali sebelum aku Islamkan orang kampung aku. Ditepatinya janjinya Pak, seluruh perampok di Bani Ghifar itu Pak masuk Islam semua dibuat. Jadi memang dia orangnya keras. Jadi jangan heran Bu, ada memang diantara kita ini yang keras. Karena kalau tidak adalah orang keras macam ibu-ibu lah, kalau tidak ada pula yang lantang Pak, tidak selesai masalah kadang. Kadang kita berurusan lembut-lembut Pak, habis kita kena olah Pak. Udah ngamuk baru selesai masalah. Itu banyak betul terjadi itu Pak.
Dicobanya lembut-lembut berurusan azab, bolak-balik dibuatnya. Ada ngamuk sekali, selesai masalah. Nah, itu kadang memang ada butuh orang keras tuh. Setelah itu kata Khalifah Utsman, kau tetaplah berada di sini Abu Dzar bersamaku di Madinah. Tidak usah kemana-mana lagi, di sini aja kita. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Kalau macam ini sikapmu Khalifah, tidak cocok kita. Nah, jadi tidak cocok nih Pak. Berbeda dia sama Khalifah Utsman. Aku lembut-lembut seperti tidak pandai aku berurusan. Jadi aku minta maaf Khalifah, aku mundur dari pemerintahanmu. Ah, tidak cocok, mundur dia Pak. Jadi kalau misalnya kita itu rasanya tidak cocok pada suatu tempat di mana kita bekerja, jangan dijelek-jelekkan tempat kita kerja tuh Pak. Kalau tidak sanggup, mundur. Nah, tidak tahan, mundur. Kalau kita kan sekarang ini banyak Bu, dijelek-jelekkannya tempat kerja, bosnya yang jahat lah, inilah kawan lah yang tidak bisa diajak kerja sama. Abu Dzar mundur dari pemerintahan Khalifah Utsman. Akan berarti ada sahabat nih yang beda pendapatnya Pak. Nah, waktu Abu Dzar sendiri itu Pak, datanglah pihak ketiga. Apa kata pihak ketiga? Hebat kau Abu Dzar, kami setuju dengan apa yang kau lakukan. Memang Khalifah Utsman itu tidak benar itu. Kaulah yang betul, kami berada di pihakmu. Kalau kau mau, kita punya banyak orang, biar kita kudeta Khalifah Utsman, kita gulingkan Khalifah Utsman. Apa jawaban Abu Dzar Pak? Jangankan mengkudeta Khalifah Utsman, apabila Khalifah Utsman menyuruhku gantung diri saat ini, akan ku gantung diriku. Wah, itu Pak mereka Pak. Berbeda ya, tapi tidak mau saling menjatuhkan tuh Pak. Tetap hormat dia kepada Khalifah Utsman. Tapi ini sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga ya Pak ya. Janganlah diartikan pada zaman sekarang kalau Khalifah Utsman itu dia tidak ada kehendak terhadap duniawi. Ini saya menceritakan bahwa kita itu pasti ada berbeda. Kalau sekarang kan orang banyak juga melawan kepada pemimpinnya karena tidak cocok apa segala macam itu Pak ya. Kalau sekarang mungkin boleh lah, tapi kalau pada masa Khalifah Utsman itu sahabat yang dijamin masuk surga itu Pak. Nah, terbukti bukan bahwa mereka berbeda pendapat tetapi saling menghormati, saling menghargai. Tidak bisa diasut-asut. Kalau di sini kita Bu, Bapak betul Pak, pokok kami berada di belakang Bapak, kami bela Bapak. Ada maju Bapak ini sendirian dia jadinya Pak, yang lainnya lamatkan diri kadang. Jadi kita itu jangan sampai berbeda dengan orang yang kita hormati, kemudian akhirnya kita mengkhianati dia. Nah, itu yang tidak boleh itu Bu. Nah, kita melihat juga kalau sekarang ini Pak agak susah orang berbeda pendapat tuh. Payah untuk saling menghargai itu. Ini tingkat perceraian udah mulai tinggi nih Pak menjelang Pilpres nih. Ini ngeri loh Pak. Nggak bisa kita itu untuk legowo gitu Pak menerima perbedaan tuh Bu ya. Nggak usah lah untuk pemilihan yang besar-besar gini. Pemilihan RW aja nggak bersalam orang di masjid kadang Pak. Nah, itu tidak bisa kita itu berjiwa besar. Ada ingat saya dulu Bu, pengurus lama di masjid itu tidak mau mundur. Pengurus baru terbentuk Pak. Pengurus lama ngundang ustadz, pengurus baru ngundang ustadz. Udah berdua-dua lah kami situ Pak. Di masjid tuh. Siapa yang duluan megang mic, dialah yang manggil ustadznya. Kebetulan yang ngundang saya yang duluan megang mic Pak. Sebelum saya naik, saya bisikkan ke Ustadz tuh, Ustadz, amplop kita bagi dua, biar aja lah orang ini macam ini memang sesuatu yang mesti terjadi. Sampai ke polisi-polisi dulu tuh Pak, nggak mau mundur. Ada lagi saya sedang ceramah tuh Bu ya, berkelahi ketua yayasan baru terbentuk, ketua yayasan lama nggak mau mundur. Pakai takbir-takbir dalam masjid itu Bu. Saya mau pulang rumah jauh Pak, belum ceramah lagi.
Saya tahan-tahanlah duduk situ dulu Pak, sampai situasi tenang. Rupanya belum bisa berjiwa besar lagi Pak. Tapi saya salut satu Pak ya, ada pengurus masjid di Pekanbaru nih, dari mulai masjid itu jadi dia mencalonkan diri jadi ketua masjid dan pengurus, sampai sekarang tidak terpilih Pak, tapi tetap juga sholat di masjid itu, tidak pernah ganggu Pak. Itu salut saya Pak, tidak pernah terpilih tapi tetap sholat. Macam Pak Prabowo deh Bu, calon terus saja Pak, tapi tidak pernah duduk, namun tidak pernah dia kecewa. Biasa kan orang kalau tidak terpilih kan tidak mau dia sholat di masjid itu lagi Pak, pindah masjid dia, tidak datang lagi. Tapi ini tidak Pak, terus. Ini tuh jadi bahan pelajaran bagi saya tuh Pak. Hebat Bapak ini jiwanya, kuat dia Bu, walaupun tidak pernah terpilih tapi tetap sholat di sana dan tidak pernah mengganggu pengurus. Kalau tidak kan biasa jadi apa dia tuh Pak, oposisi itu mengganggu ya kerjanya. Rusak bola lampu satu di fotonya, kadang tuh diviralkannya tuh, lihat ini yang tidak mengerti dengan jamaah, lampu mati dibiarkan, misalnya macam itu Pak ya. Pokoknya ganggu lah. Jadi banyak permasalahan itu di Pekanbaru Bu. Sampai saya heran Pak, saya tanya kadang sama pengurus, saya ingat namanya Pak ini sering dulu jamaah sini, mana dia? Itulah Ustaz lah tuh, berkelahi Pak tuh. Pokoknya rupanya ini sunatullah yang harus terjadi, kita itu saling berbeda pandangan. Kalau kita udah berani keluar dari rumah, beranilah kita berbeda, jangan terkecil hati. Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Misalnya nih Bu, saya pas naik Honda, nampaklah sama saya ibu jalan di loketnya. Saya berbuat baik sama ibu, Bu naiklah Bu, biar saya bonceng ibu. Menurut ibu saya baik, menurut suami ibu saya pengkhianat. Iya Pak, menurut ibu ini dia baik, ustadznya dibantu, saya datang suami, pantas sering dia Kamis subuh dengar ustadz diceramah, rupa ada janji-janjian orang ini rupanya. Itu Pak, menurut kita baik, menurut orang belum tentu. Nampak sepatu anak kawan robek, bermaksud baiklah kawan nih Pak, dibelikannya sepatu, menurut kawannya dia berbuat baik, menurut kawan dia ini penghinaan terhadap dia, macam tak sanggup aku beli sepatu untuk anakku. Itu kan akan selalu ada dua pandangan yang berbeda. Yang hebat itu jangan sampai ujian ini membuat kita menghina, merendahkan orang lain. Itu yang harus dijaga, jangan sampai merendahkan orang, menghina orang. Sementara itu yang terjadi sekarang Bu, habis pahala kita jadinya. Siapapun yang memburukkan orang lain, pindahlah kebaikan yang dia lakukan kepada orang yang dia burukkan. Kita lihat lagi Bapak Ibu, antara sahabat Rasulullah ini ketika mereka berbeda dalam masalah pembunuhan Khalifah Utsman itu Pak. Jadi ini pelajaran berharga juga bagi kita nih Bu, bahwa penyusup ini pasti ada. Nama orang itu Abdullah bin Sabah Bu. Abdullah bin Sabah ini Pak, dia memperlihatkan keislaman dia baik, rajin sholat jamaah ke masjid. Pokoknya orangnya keislamannya bagus. Setelah hati orang dirangkulnya, makanya nih hati-hati kita menilai orang baik itu Bu. Apa kata Rasulullah ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah itu orang baik ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa Pak? Sudah pernahkah engkau meminjamkan uang kepadanya kemudian dia kembalikan? Belum pernah lah dia minjam lagi Rasulullah. Sudahkah engkau bergaul dengannya? Belum lagi ya Rasulullah. Jadi kau mengatakan dia baik karena dia rajin sholat? Iya ya Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah. Bergaullah engkau dulu dengannya, baru engkau akan tahu dia baik atau tidaknya. Jadi tidak bisa sholat itu jadi patokan orang itu baik Pak.
bergaul kita dulu macam bapak ibu di sini karena sudah bertahun-tahun lamanya, udah tahu masing-masing nih Pak kelebihan bapak ini kekurangannya ini, jadi udah saling memaklumi jadinya Bu, udah sama-sama tahu aja lah, udah paham aja lah. Nah kemudian Abdullah bin Sabah ini Pak menarik perhatian orang. Saya nengok apa cara Abdullah bin Sabah nih Bu ya, dia membuat orang tertarik menganggap dia baik. Ini nih yang ngeri Pak. Misalnya nih Bu ya, saya ada satu tahu pejabat daerah, dia sebetulnya kejam terhadap bawahannya Pak, tetapi yang ditampilkannya di luar ketaatan, kesolehan. Banyak orang, pokok kalau saya nengok Instagram bapak tuh Bu, penuh Pak. Maksudnya dia, andaikan bapak ini jadi pemimpin di daerah saya, andaikan orang nggak tahu nih Pak, ini bentuknya baik, tapi anak buahnya azab sama dia. Itulah pencitra diri itu ya Pak ya, nggak bisa dikalahkan Pak, apa yang nampak di luar. Jadi saya pikir-pikir, iya ya, orang banyak memuji bapak ini di Instagram tuh Pak, banyak orang memuji dia. Saya tanya sama ASN di daerah itu, oh, dahsyat Ustaz, dahsyat. Sampai kalau ada orang melawan dia itu besok nih maju Pak ya, siapapun yang duduk sama bapak itu kalau pegawai negeri langsung dimutasi. Itu ngerinya Bu ya, kalau citra diri bagus Pak. Padahal itu udah memang bagian dari akhlak Bu, menampakkan kebaikan, tapi itu kadang di luarnya, dan itu orang percaya Pak. Nggak tahu orang bawah betapa kejamnya dia di dalam tuh. Kan kita kalau di depan orang nih Bu bisa disetting semuanya Pak kan, bagaimana menampakkan kebaikan. Asli orang tuh ketika tidak ada kamera. Sama macam ini Bu, kalau kita di depan orang, sudah itu datang anak ibu pas ibu arisan, datanglah cucu Bu kecil-kecil minta duit, nenek minta duit, ya sini, jangan banyak-banyak belanja ya cu di depan orang, sampai di rumah kau tidak berubah-ubah kelakuan kau ya, sedang rame-rame orang kau minta duit. Kita di depan orang sering seperti itu Pak. Kalau misalnya nih Bu, saya ingat tuh bertamu ke rumah orang, sudah tuh orang tua ada minta tolong sama anaknya saya, nak ambilkan papa tolong ini, datang anak saya bilang, tuh tengok Pak, ramah dia sama anaknya, papa enggak ada kayak gitu di depan orang tuh nak, papa pun di depan orang kan ramah juga sama kamu. Di depan orang tuh ramah kita Pak. Kalau misalnya nih Bu, kalau sedang ceramah, kalau anak-anak lari-lari, sayang, jangan lari-lari ya nak, duduk nak, nanti jatuh di depan orang. Nggak ada orang, jangan lari situ. Gitu. Jadi banyak orang tuh Bu, mencitrakan itu sebetulnya bagus Pak, tapi kalau bisa luar dalam lah macam itu. Nah kemudian Bapak Ibu, setelah dia memperlihatkan keislaman yang begitu baik, orang udah percaya sama dia Pak, sayang orang sama dia Bu. Mulailah dia nyebarkan berita hoax Pak. Ini Bu, berita hoax nih, ini ngeri nih Pak, fitnah nih. Makanya sekarang ada aplikasi fitnah.com. Jadi kita tahu ini fitnah atau nyata. Misalnya kemarin disebut kalau Pak Anies jadi presiden, BUMN ditutup dijadikan koperasi. Buka fitnah.com, ternyata fitnah. Jadi memang itu tuh lah Pak ya, ada menjatuh-jatuhkan seperti itu. Jadi hati-hati kita menerima berita hoax, cek faktanya, tanya-tanya sama orang. Kalau tidak mau mencek fakta itu sulitnya kita jadinya Pak. Nah setelah itu Bapak Ibu, apa katanya ke orang-orang di Madinah?
Khalifah Utsman nih melakukan pembohongan publik. Dia tidak ikut perang Badar, tapi dia tercatat sebagai ahli Badar. Tidak ikut tapi masuk ke dalam ahli Badar. Ini pembohongan publik. Yang kedua, banyak sahabat-sahabat yang senior diberhentikannya, digantinya dengan anak-anak muda. Jadi di Madinah tidak temakan sama orang isu itu Pak, karena orang Madinah tahu keutamaan Utsman. Dicobanya pindah ke Mekah menyebarkan isu itu, gagal. Pergilah dia ke Irak, pergi dia ke Mesir karena jauh dari Mekah dan Madinah. Disitulah terbakarlah semangat orang Pak. Jadi Abdullah bin Sabah ini sudah dia menjual dagangannya berupa berita hoax itu, dia nunggu di Madinah lagi Pak. Pergilah pendemo nih masuk ke Madinah. Sampai di Madinah dikepunglah rumah Khalifah Utsman bin Affan tuh. Khalifah Utsman mantap dia Bu, bukan lari dia Pak, ditemui ya pendemo tuh, dia ajaknya dialog. Ini kalau acara sekarang kan ada desak Anies, selepet Pak Muhaimin, gelar tikar Pak Ganjar, kemudian tabrak Mahfud. Itu kan acara untuk dialog sama masyarakat Pak. Yang 02 aja yang tidak ada pernah dialog sama masyarakat. Heran juga, saya tidak tahu juga kenapa. Yang lain ada Pak, cuman yang itu tuh yang tidak mau dia dialog sama masyarakat. Ini desak Utsman namanya Pak. Ramai loh orang mengepung Utsman. Desak Utsman bin Affan. Ditanya Utsman, apa yang kalian ingin tuntut dari aku? Kau melakukan pembohongan publik Khalifah. Kau padahal tidak ikut perang Badar, tapi kau tercatat sebagai ahli Badar. Kata Utsman, betul, aku tidak ikut perang Badar, tapi aku tercatat sebagai ahli Badar. Karena pada saat perang Badar mau terjadi, aku orang yang sangat ingin berangkat untuk perang. Tapi pada saat yang sama, istriku Ruqayyah, putri Rasulullah SAW, dalam keadaan sakit keras. Rasulullah memintaku, tinggallah di Madinah Utsman, urus istrimu, kau tetap tercatat sebagai ahli Badar. Jadi ada sebab Pak tidak berangkatnya. Niat tuh memang ingin berangkat, tapi terhalang karena istri sakit. Jadi habis perang Badar tuh Rasulullah itu antara bahagia dan saat yang sama juga sedih. Bahagia menang perang, sedih anak meninggal dunia. Meninggal Ruqayyah jadinya Pak. Dalam Islam ini asal kuat niat kita ingin melakukan satu kebaikan, tidak pun kita lakukan tetap dinilai oleh Allah. Bapak ibu sudah rajin sholat jamaah ke masjid, rupanya sakit, tetap dihitung sholat berjamaah Pak. Itu enaknya Pak, karena yang dihitung Allah itu yang menjadi kebiasaan kita. Rajin puasa sunat, rupanya sakit, tetap terhitung puasa sunat. Di surga besok kata Rasulullah, ada orang kaya sama orang miskin sama surganya. Kata orang kaya, ini setahu aku di dunia aku yang bantu kau terus, kok bisa surga kita sama? Setiap kali kau membantu aku selalu berniat, andai kata aku seperti kau, aku juga akan melakukan hal yang sama. Niatnya kuat juga Pak. Kalau dia kaya, dia juga bantu orang. Terdiamlah pendemo nih Bu. Yang kedua, kenapa kau berhentikan sahabat-sahabat yang tua-tua dan kau angkat anak-anak muda? Kata Utsman, Rasulullah pun pernah melakukan hal yang sama. Pernah Usamah bin Zaid umur 16 menjadi pemimpin perang. Pasukannya siapa Bu? Abu Bakar dan Umar Pak. Bayangkan tuh, umur 16 tahun. Baru terdiam pendemo nih. Cuman Rasulullah tuh Pak mengangkat anak-anak muda tuh yang memang punya potensi, yang memang punya keahlian, memang ahli mereka dalam bidangnya. Contoh di Indonesia nih Bu, kan banyak juga bupati yang umur 27, ada umur 32. Mereka tuh punya potensi. Tidak ada masalah anak muda naik, tapi memang yang punya potensi.
Itu yang membuat lebih Rasulullah itu dulu, Pak. Nah, setelah itu Bapak Ibu, pulanglah pendemo nih, Pak. Baru Abdullah bin Sabah bikin surat kaleng. Dibuatnya lah si surat itu, wahai gubernur Mesir, wahai gubernur Irak, jika para pendemo ini sampai ke negeri kalian, maka penggallah kepala mereka. Tertanda Khalifah Utsman, padahal tidak ada Khalifah Utsman yang membuatnya. Cap kekhalifahan ada pula, Pak. Digulunglah kertas itu, Bu. Dipanggilnya seorang budak hitam. Kau sini dulu. Kau mau merdeka enggak? Mau, Tuan. Kau bawa surat ini, lewat kau dekat pendemo itu, bikin gerakan yang mencurigakan supaya kau dikejarnya. Nanti kau ditangkapnya, kau mau kemana? Aku mau ke tempat gubernur Mesir dan Irak. Apa yang kau bawa? Aku bawa surat dari Khalifah Utsman. Sini. Nah, nanti ditengoknya itu. Rupanya terjadi, Pak. Lewat dia dekat pendemo itu dengan cara mencurigakan, ditangkap oleh pasukan orang pendemo itu, ditengok isi surat itu, Bu. Oh, kurang ajar Khalifah Utsman nih. Mereka balik mengepung rumah Khalifah Utsman. Itulah kalau udah kena fitnah tuh, Pak, udah sulit, Pak. Jadi kadang kita kalau udah kena fitnah tuh pasrah aja lagi, Bu, karena bisa berujung kematian. Begitu dikepung rumah Utsman, sahabat udah siap untuk perang nih, Pak. Oh, ini kurang ajar pendemo ini balik lagi. Maka kata Utsman bin Affan, jangan gara-gara satu orang Utsman bertumpah darah umat Islam. Pergilah sahabat semua pulang, dikepunglah rumah Utsman bin Affan selama 3 hari. Nah, Kamis malam itu, Pak, mimpilah Utsman ketemu dengan Rasulullah. Wahai Utsman, berpuasalah engkau besok karena kita akan berbuka bersama. Padahal Jumat hukumnya makruh untuk puasa. Tapi karena dia bertemu Rasulullah dalam mimpinya, puasa dia besoknya. Rupanya itu isyarat sebelum maghrib Utsman meninggal dunia. Masuk pendemo, Utsman sedang ngaji, Pak. Masuk dia ke rumah, dia menusuk, membunuh, menarik jenggot, memotong jari. Padahal ini sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi itulah akibat fitnah nih, Pak, kan, akibat adu domba nih, ini yang terjadi. Nah, waktu itu setelah kematian Khalifah Utsman, diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Banyaklah orang udah berbaiat, Bu. Rupanya Muawiyah di Syam, ini kan famili Khalifah Utsman, Pak. Dia menuntut, tolong temukan dulu pembunuh Utsman, baru kami baiat. Kata Ali, baiat kalian dulu, baru nanti kita sama-sama cari pembunuhnya. Enggak ketemulah, Pak. Berbeda pendapat lah. Ali mengerahkan 90.000 pasukan, Muawiyah mengerahkan 130.000 pasukan. Islam sama Islam tuh, Pak. Akhirnya berakhir dengan peperangan. Jadi sebelum perang tuh, Bu, Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali ditemunya Muawiyah. Kau berperang karena apa ini, Muawiyah? Aku berhak sebagai keluarga mencari tahu siapa pembunuh Utsman bin Affan. Apakah kau ingin memerangi Ali? Kata Muawiyah, tidak. Kalian tahu betapa mulianya Ali di hatiku. Jadi orang itu bukan karena masalah jabatan tuh, berbeda pendapatnya masalah itu. Akhirnya terjadilah pertempuran, Bu, antara Islam sama Islam, dan ini dua-duanya adalah mati syahid, Pak. Jadi berbeda pendapat itu hal yang biasa. Sampai terbunuhlah sahabat Rasulullah yang digelari biji mata Rasulullah, yaitu Ammar bin Yasir. Baru berhenti perang, Pak. Karena orang tahu Ammar bin Yasir ini biji mata Rasulullah, itu kata Rasulullah, Pak. Udah, kita berhenti perang, kita stop dulu, kita gencatan senjata, tapi belum damai. Nah, pas damai ini yang membunuh Khalifah Utsman ketakutan, dia kan gabung sama Ali, Pak. Disitulah mereka merencanakan pembunuhan terhadap Ali. Jadi memang ngeri, Bu. Setaat apapun kita ibadah, sebaik apapun, kita akan kena fitnah, kita akan dituduh, dan kita tidak bisa menjelaskan apa-apa kepada orang. Karena kalau udah kena fitnah itu, Pak, susah untuk klarifikasinya, Bu.
Payah kita Pak. Orang langsung aja temakan isu itu Bu. Mudah orang untuk percaya. Dan inilah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika orang yang memfitnah dia sakit, Rasulullah lah orang yang menjenguknya Pak. Kalau kita ingat Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan jahat tuh Pak. Begitu dia sakit Bu, Rasulullah lah yang menjenguk dia. Sampai kata Umar, jangan dijenguk dia Rasulullah, ini orang jahat nih Rasulullah. Aku ingin memintakan ampun kepada Allah untuknya Umar. Tidak akan diampuni oleh Allah. Ini orang jahat. Dalam surah At-Taubah 70 kali pun kau memohonkan ampun kepada Allah, untuknya Allah tidak akan mengampuninya. Kata Rasulullah, dalam ayat itu kan dibatasi cuma 70 kali Umar. Biarlah aku doakan dia 71 kali. Itulah kelembutan hati Rasulullah. Udah macam itu orang ke dia tetap dia ingin mendoakan kebaikan. Tapi rupanya pendapat Umar lebih benar di sisi Allah daripada Rasulullah. Begitu sampai di kubur, sudah dimandikan, dikafani Abdullah bin Ubay bin Salul, disolatkan, kemudian didoakan oleh Rasulullah di kuburan. Turunlah surah At-Taubah ayat 84. Marah Allah, tidak boleh kau berdiri di kubur mereka, mendoakan mereka. Rupanya pendapat Umar yang betul. Jadi berbeda pendapat itu sesuatu kemestian, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak lagi stabil mentalnya Pak, sampai akhirnya berusaha menyerang dan menjatuhkan orang, padahal dia tidak harus sampai ke sana. Karena beberapa hari ini itu yang saya tengok Pak di media, akhir saling menjatuhkan satu sama lain. Pokoknya siapapun pilihan Bapak Ibu, yang penting kalau mencoblos itu dia kan ada 3 tuh Bu, coblosnya 1 aja. Kalau sempat 2 Ibu coblos, tidak sah kertas suaranya Pak. Jadi itu aja yang Bu, kadang masyarakat ini tidak tahu Pak, dicoblosnya 2 Bu, itu tidak sah jadinya. Jadi kalau coblos tuh usahakan 1 saja, baru sah surat suaranya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.